Oke Bapak, sebelum kita mediumisasi, ceritakan keluhan singkatnya. Ya ini saya sebenarnya apa? Saya kan dulu kerja di bagian humas di kantor bupati. Jadi saya senang sekali untuk dapat perintah untuk melaksanakan tugas itu, senang sekali. Saya juga jarang sakit, kalau flu dengan demam itu sudah biasa. Tapi yang tahun 2020 itu saya kena sakit itu yang saya ceritakan, tiba-tiba pingsan. Terus tahun sakit. ada tidak berdaya sama sekali, 4 hari itu tidak bisa makan, cuma minum. Masuk 5 harinya bisa minum, itu harus dimasak, tidak boleh tidak, karena pahit. 2 minggu itu saya tidak masuk kantor, begitu saya susah untuk bangkit. Iya, lemas kaki. Mau berdiri, tidur mau berdiri susah. Terus tahun 2022 lagi kena lagi seperti begitu. Semuanya itu diawali dengan mimpi buruk. Ya. Jadi kalau saya mimpi seperti begitu, maka saya kan sudah siap-siap Akan sakit. untuk mengantisipasi. Mimpi buruknya apa Pak? Mimpi buruknya seperti apa? Jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian, tapi badannya itu ngeri, tapi tidak luka. Jadi kalau saya mimpi seperti begitu, seolah-olah bahwa saya sudah menanti sesuatu yang buruk terhadap diri saya. Iya. Seorang yang memang berniat ingin menjatuhkan Bapak gitu ya, memang ingin menjatuhkan dari segi karir, ya semua hal lah merembetnya nanti pastinya kan, kalau udah itu yang diganggu. Tapi terus terjadi Pak. Ya. Gimana? Tapi terus terang sih Pak, saya kalau soal karir kerja selera banget Pak. Saya hanya menikmati pekerjaan saya, dan saya hanya ingin berada di posisi terendah saja. Karena kita sudah lihat keadaan sekarang Pak, kalau kita mau meraih ke tingkat yang lebih tinggi itu sudah menarik sekali menurut saya. Sudah kelihatan sekali Pak, orang yang nggak suka menghalalkan segala cara begitu. Iya. Tidak ada minat sekali Pak, tidak ada minat sekali seperti itu. Ya justru karena itu Bapak di lingkungan orang-orang yang nggak sepemahaman, sepemikiran, jadinya dianggap seperti, menurut saya nih, seperti penghalang jadinya gitu. Ya, ini Pak, saya sudah pasrah, saya juga tidak ngapa-ngapain, tidak mengganggu orang, tidak mengusik orang. Tapi orang perlakukan baik seperti begitu, saya diam. Walaupun saya tidak mengganggu mereka sering mengganggu. Tapi tetap aja diganggu gitu. Apa begitu? Tetap aja. Bapak katanya pernah didatengin pocong. Iya. Sampai ditutup wajahnya ya? Gimana ceritanya? Itu ceritanya istri saya lagi dinas luar ke kota provinsi. Jadi begitu jam 3, istri saya sudah berangkat, saya kembali tidur. Saya mau tidur begitu mata saya tertutup, saya langsung ditutupin kain. Kayaknya. Jadi kita ini mau mengangkat begini, ngeri. Tapi nyata itu barang kita pegang, begitu kita buka kainnya begini ya, betul sudah berhadapan sama saya. Tepat itu. Ya udah nih kita mediumisasi ya, kita kulik lagi lebih dalam ya. Siapa kamu? Assalamualaikum. Siapa kamu? Bapak silakan tanya-tanya Pak. Ya. Apa nih dan tujuan kamu? Kamu siapa? Ngomong siapa?
mengandung huruf H? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Laki-laki mengandung huruf H lebih tua atau lebih muda dari Pak Jufriyadi? Tidak tahu. Lebih tinggi atau lebih pendek? Tapi hidupmu. Apa artinya? Tapi dari hidupmu. Bapak paham nggak bahasanya nih? Tahu, gak jelas. Beda hidup denganmu, nggak beda denganmu maksudnya mungkin. Oh, nggak jauh beda dengan Bapak. Umurnya nggak jauh beda. Kenapa nih, ada Tingginya tujuannya nggak jauh apa? beda. Ini keluarga ya? Hubungannya apa dengan Pak Jufriyadi? Hai. Iya. H itu hubungannya apa? Apa mereka pernah berkonflik? Dia mau melihat kejatuhanmu. Kenapa saya mau dikasih jatuh? Melihat kau tidak berdaya. Ini saya sudah tidak berdaya. Dan itu terjadi sangat bagus. Puas kamu udah buat orang nggak berdaya. Apa masalahnya? Tak bisa bertahan di tempat pekerjaanmu. Juga tak bisa tenang di rumahmu sendiri. Iya. Tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan. Tujuannya itu. Saya mau diusir ini dari Entrekan. Ya, Lalu apa yang dikirim sehingga tiba-tiba jatuh dan pingsan? karena dibuat sudah masuk di dalam kehidupanmu. Jadi serangan sihirnya pertama itu pas Bapak jatuh pingsan itu? Ya, karena kau sudah merasakan jatuh di kejuraman yang sangat tinggi. Ngeri ya, terjun ke jurang gitu ya? Dia itu Enggak, Pak. tidak Bukan jadi tinggi, jurang, tapi dari ketinggian yang sangat curam. Di atas mobil. oh, Di atas kendaraan. Tapi kau Iya. punya tubuh tidak Luka. luka. Tetapi cukup saja sebagai syarat bahwa kau akan jatuh dari juga ragamu, juga dari pekerjaanmu. Kau tidak cukup tenang berada di dunia pekerjaanmu. Bahkan di ruanganmu pun tak sanggup kau tenang. Iya. jadi dikasih Kalau kau mimpi. kembali bekerja, tak akan bisa lagi kau kembali tenang. Tapi maaf Bapak sekarang tapi masih bekerja kan ya Pak? Iya, saya pegawai, Pak. Masih sebagai pegawai kan? Iya. Bagaimana tidak usah kau datang ke tempat kerjamu saja. Tapi karena sakit sudah absen berapa lama Pak? Ini saya sudah sejak hari Selasa, Mbak. Tapi itu bertahun-tahun seperti itu. Kalau kau memaksakan diri untuk tenang di pekerjaanmu, kau pasti akan mengalami. Dan mereka sudah mengikutimu. Jadi makhluk-makhluk sudah mengikuti Bapak yang buat sakit itu. Sangat seperti tak bertulang, lemas. Iya, Pak. Saya kehilangan keseimbangan. Iya, Susah jalan, Pak. Kalau saya jalan, mau jatuh. Kameranya ngehang, barusan. Terus kenapa Bapak pipinya sampai bengkak begitu?
Ya, karena Bising, Pak. ada benjolan. Iya, benjolannya didudukin oleh makhluk. Ah, Ada makhluk apa yang duduk di situ? karena kau banyak bicara. Kau selalu memberikan. Kau itu adalah sumber pemberitaan dari tempatmu bekerja. Dan namanya humas. Humas kan memang begitu, banyak komunikasi. Supaya kau tak dapat berbicara kalau mulutmu disumbat oleh benjolan itu. Bagus saja di ketiakmu itu berjalan-jalan. Bapak di ketiaknya, di bawah ketiak ada benjolan juga. Ini yang saya bilang tempo hari itu, Mbak, kayak di otak atik. Maksudnya di otak-atik itu gimana? Ada yang bergerak gitu apa? Ya, iya, terasa Mbak. Ini siapa sih? Wujudmu apa? Akulah yang suara bergema di atap rumahmu. Ya Mbak, aku sering dengar sesuatu bahwa saya gini Mbak, saya biasa juga melihat makhluk halus begitu Mbak. Jadi kadang juga perasaan saya merasakan sesuatu kehadiran sosok makhluk halus begitu. Iya, Bapak ini ya, apa namanya, sensitif instingnya ya. Iya. Biasa juga Iya. mencium bau harum kayak dari tanah suci gitu. Jadi kalau saya mencium begitu berarti saya merasakan kehadiran makhluk yang tidak menampakkan tapi mengeluarkan aroma saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Pas Bapak cerita bau harum terus makhluknya berganti. Ini dia sedang menulis sesuatu. Siapa? Apa yang menimpamu adalah sesuatu yang nyata, karena itu bagian hidup yang harus diterima. Yang Insya Allah. gaib itu nyata sejauh mana kau melangkah, sejauh itu pun dia menyertaimu, karena lingkaran itu sangat dekat denganmu. Ya, jadi yang pelakunya ini satu lingkaran. Ya, kenapa kau itu pada saat ini akan mengujimu sejauh mana kau menyaring dari sesuatu yang kasar menjadi yang halus. Bapak paham maksudnya? Enggak Mbak, tapi saya merasa bahwa sesuatu yang terjadi kepada diri saya, baik itu takdir baik dan buruk, insya Allah saya akan terima. Karena saya yakin bahwa ini adalah ujian dari Tuhan, insya Allah. Itu yang kukatakan, yang kasar menjadi yang halus. Halus itu sesuatu yang baik, kasar itu sesuatu yang berat dan tidak baik. Pertama, Ruf itu tahu lingkaran dunia pekerjaanmu bertolak belakang dengan batinmu. Gitu ya, Pak? Dan juga bagaimana keadaan rumahmu, Panas Mbak. bagaimana keluarga di sana. Terus terang saya merasa tidak nyaman dengan mereka.
karena itulah mereka memutik saya. itulah dua hal yang berat, lingkaran rumahmu dan juga pekerjaanmu Iya. sangatlah berbenturan denganmu tuh. Mungkin semua ada baik bagimu, kalau saja jiwamu rapuh, mungkin kau tak dapat berdiri kembali, hanya berbaring di atas ranjangmu. Kau tahu lingkaran rumahmu di sana, keluarga, memang terkadang keluarga belum tentu dia itu baik, dan teman pun belum tentu juga baik. Keluarga bisa jadi musuh, musuh bisa jadi kawanmu. Kau ketahui, kau tahu, tak perlu ku perjelas lagi kenapa ku katakan padamu bagaimana keluarga di rumahmu sana. Akhirnya kau kembali dekat dengan orang tuamu. Kenapa kau lebih betah di sana dibanding tempatmu sendiri? Yes. Bapak disidrap di rumah orang tua ya? Iya, Mbak. Kenapa Dan kita menunggu. kau tidak tenang di rumahmu sendiri? Ya, karena saya merasa bahwa orang dekat itu baik keluarga dan teman, mereka di depan kita baik, tapi dalam hatinya tidak baik. Saya bisa tahu, saya bisa lihat, saya bisa dengar, dan saya bisa merasakan. Kau mendengar karena sampai kepada telingamu tentang dirimu. Maksudnya sampai ke telinga beliau itu ada yang fitnah gitu Pak gimana? Ya, Nah, Mbak, saya sering diperlakukan seperti begitu hampir setiap hari. Maka setiap itu. saya diperlakukan seperti itu. maka itu aku mengatakan keduanya itu adalah ujian untukmu. Lebih baik engkau tenangkan dirimu, walaupun ragamu penuh dengan segala kesakitan, tapi sembuhkan dulu hatimu untuk menerima semua keadaan ini, agar kesakitan ragamu saat ini menjadi suatu pahala bagimu untuk sesuatu yang baik yang bisa kau jadikan bekalmu dalam hidupmu di dunia dan akhirat. Karena Nabi Musa saja dimusuhi oleh keluarganya sendiri dan berjuang dalam kesabaran dan keikhlasan untuk menerima semua yang berat, agar apa yang kau pikirkan berat itu menjadi ringan ketika kau jalani. Karena pikiranlah yang selalu memberatkanmu. Bersihkan pikiranmu dari prasangka. Kalaupun itu terjadi, kembalilah dia kepadanya. Kembalikan pada Allah aja ya. Hidup itu kembali kepada batin. Jika batinmu lapang, maka hidupmu akan lapang. Jika batinmu sehat, maka hidupmu akan sehat. Batin itu adalah sesuatu yang dekat dengan Tuhanmu. Batin adalah sesuatu jalan terdekat kepada Tuhanmu. Maka batinlah yang baik. Pikiran itu adalah langkah untuk kepadanya. Sadari, hal yang paling dekat dengan Tuhan yaitulah batin. Hal yang paling dekat dengan gaib adalah batin. Maka kenapa dikatakan dengan ilmu kebatinan? Ilmu kebatinan adalah kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Itulah ilmu kebatinan yang sesungguhnya. Maaf ini dengan kakek apa nenek?
Saya itu makhluk yang berwujud laki-laki. Oh, kakek ya. Mungkin ini dari leluhur bapak ini, kakek. Mungkin kau pernah menyium bau harum. Nah, itu dia. Baik. Bapak pernah nyium bau harum? Bisa diperkenalkan. Kakek siapa namanya? Boleh tahu? Saya ini Namanya mengandung huruf S. Mungkin dari leluhur bapak. saya tak bisa jelaskan panjang nama saya. Tapi H dan S itulah bisa ku perjelas. Kalau H itu dari yang lingkaran keluar. Saya pun H dan Oh, ada S. H-nya. Oh, mengandung H dan S, Pak. Nanti aja ditanya ke orang tuanya ya. Kakek. Tak ada kaitan juga. Hmm. Yang jelas, bagaimanapun kau pun ahli ibadah, nak. Kau ahli ibadah. Kau sangat dekat dengan keyakinanmu bahwasanya Allah lah yang utama. Perkuat lagi kunci 3 hal itu di dalam dirimu. Jangan ingat kepada orang-orang yang kau anggap dia tak baik terhadapmu. Karena begini, kau pasti pernah difitnah seseorang. Iya. Bagaimana kau bisa mengendalikan hidupmu? Kau tak mengingatnya, bukan? Iya. Kau lebih khusyuk kepada amal perbuatanmu, bukan iya. kepada orang yang menzalimimu. Iya. Kalau kau khusus selalu mengingat orang-orang itu, kau pasti tidak akan tenang dalam hidupmu. Iya. Iya. Tapi ingatlah kepada siapa yang menguasai hidup ini. Itu pesanku. Semua kesakitanmu adalah keberkahan untukmu, nak. Iya. Jadi Keberkahan untukmu. Jadi kau harus bisa tenangkan diri. Biarpun orang lain memfitnahmu, kecuali dia ingin mengulitimu, baru kau lawan dengan ragamu. Bersabarlah, nak. Karena buah kesabaran itu sangat besar, mahal harganya. Semua peribadahan yang menjadi pahala adalah kuncinya kesabaran. Sebagaimana para nabi mencontohkan dalam perjalanan hidupnya, kesabaranlah yang utama dia pegang dalam hidupnya. iya. Kau tahu banyak contoh-contoh penyakit yang diderita oleh para nabi, hanya sabar obatnya. Kau tahu yang luka sekujur tubuhnya, Abi Ayub ya. apa obatnya? Hanya sabar. Padahal cuma sabar dan doa, sholat. Tapi tak bolehlah saat ini kau diam. Tetap kau berupaya untuk mengikhtiarkan bagaimana obatnya. Obat itu perantara, kuncinya tetap kuasa Allah. Berarti yang dilakukan ini sudah benar ya, beliau cari. Ya, carilah ketenangan di mana bisa kau tenang dalam beribadah, untuk membersihkan hati dan pikiranmu. Karena lingkaran ada 2. Pertama lingkaran, kedua juga dari lingkungan pekerjaanmu yang sangat kuat. 2 arah, Pak, ini gangguannya. Maaf, kayak mau tanya, itu yang pocong datengin dia tuh yang dari arah mana ya? Kok sampai nyata terlihat di depan mata gitu? Yang keluar masuk itulah
yang dekat dengan dirimu, yaitu dari lingkaran keluarga. Kesalahan beliau apa biar diperbaiki? Manusia itu tak pernah luput dari kesilapan. Kalau dikatakan kesalahan, bukanlah wewenangku untuk membacakan setiap kesalahan manusia. Dan bukan wewenangku untuk menghukum kesalahan manusia. Enggak, barangkali tersinggung dengan ucapannya kan, berarti harus memperbaiki lisan gitu loh Kak. Apalah yang menjadi kendala seseorang dalam sesuatu yang memang menjadi tajam, yaitu apa? Lisan. Karena memang pekerjaanmu itu memang berbicara, PR kan urusannya ya, Humas. yaitu menyampaikan yang sesungguhnya. Kalau tak sesungguhnya, kau tak akan menyampaikannya. Begitulah nak. Dan juga perdebatan antara pendapat masing-masing. Ya Pak, sampai sini. Oke, mau nanya, kan beliau pernah makan Indomie, katanya makan telur baru 1 suap, pas nengok lagi udah habis telurnya. Siapa yang bantuin makan itu? Itulah yang tadi Maluk mengatakan tidak pi. Berarti dia tidak mau pergi darimu, dia mengikutimu. Berarti memang benar ada ya, karena feeling Bapak mengatakan ada yang bantuin makan. Makhluk yang jahat ya itu. Bisa pergi nggak? Nanti kan diobati Panglima, insya Allah. Mereka itu takut kepada setiap ketakwaan. Kalau masih ada kekhawatiran, itulah letak mereka itu merasa tenang dekat denganmu. Berarti Kau tahu, gambaran dari mimpimu adalah satu, kejatuhan dari sisi Ketinggian. pekerjaanmu. dari karir. Kedua adalah yaitu kekhawatiran yang amat tinggi dalam hidupmu. Ya. Kau mempunyai kekhawatiran dalam hidupmu pada saat itu. Karena begini, kenapa dikatakan tadi ketika banyak manusia yang saleh, tetapi terkadang dia diuji oleh satu kekhawatiran. Itulah kelemahan. Kenapa? Jika kau percaya dengan Tuhanmu, kau yakin dengan Tuhanmu, maka apalagi yang kau takuti dalam hidup ini? Karena semua itu atas perannya. Dia yang memberikan segala kesulitan, pasti dialah yang memegang kunci kemudahan. Ketakwaan, keikhlasan, dan kesabaran, 3 kunci ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Tak ada tandingannya. Ketakwaan, keikhlasan, kesabaran ya. Ya. Ikhlas tanpa keimanan pun lemah. Ya. Sabar tanpa keimanan pun lemah. Dia bersabar di atas keburukan, itu bukan kesabaran namanya. Sabar itu ketika dia berada di dalam keyakinannya, percaya bahwa kezaliman itu pasti akan balasan dari Allah Ada balasannya. diberikan kepadanya. Ya. Sabar itu jangan ketika kau terpenjara untuk melakukan hal yang bodoh, kau tetap melakukan sabar, nanti juga akan ada ujungnya. Itu bukan kesabaran namanya, tetapi kebodohan. Ingat, kesabaran dan kebodohan itu harus dibedakan. Ketakwaan, yaitulah takwa. Takwa itu adalah menjauhi larangannya dan mendekatkan diri kepada perintahnya. Maka 3 hal itu keterkaitan yang sangat tinggi, nak. Iya. Ilmu juga nih buat kami.
ketakwaan, keikhlasan, Ikhlas itu untuk kesabaran. apa? Untuk sesuatu yang beribadah. Sabar untuk apa? Sesuatu yang menjadi ibadah. Jangan ikhlas untuk kebodohan. Aku ikhlas. Kau berikan uang ini untukku, terserah kau untuk bermabuk-mabukan, tidak apa-apa. Itu bodoh namanya. Iya. Ya. Maka tempatkan ketiganya itu dengan baik. Nak. Maka ikhlas ketika kau dizalimi, difitnah, karena setiap fitnah balasannya sangat keji. Nak. Itu satu. Ini kau jangan khawatir, nak. Allah itu maha tahu. Dan kesakitanmu itu semua kembali menjadi kebaikan. Amin. Bersabarlah. Kelak Allah akan memberikan hadiah di balik kesakitan. Amin ya Allah. Kembalilah kepada ketakwaan. Dekatkan dirimu. Laksanakan perintahnya. Jauhi larangannya. Hanya itulah yang bisa aku berikan untukmu. Jadi bagi tugas ya kayak Panglima bagian membersihin makhluk yang jahat, Bapak bagian menjaga yang dinasihatkan kakek ya. Panggil saja aku Hussein. Oh kakek Hussein, kakek Hussein namanya. Dari Makassar ya kek? Aku Muhammad Hussein. Dari Sidrap. Bapak asli orang sana ya? Saya Endrekang Sidrap, Mbak. Oh ya Sidrap. Jadi Pak Endrekang sudah dapat yang bisa kau pegang itu. Apa yang harus ku pegang? 3 hal tadi obatmu. Sabar, ikhlas, dan takwa. 3 hal itu bisa kau jabarkan sendiri. Karena hanya itulah yang bisa menjadi obat bagimu. Bapak udah paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena begini nah, yang goib itu memang benar-benar sulit untuk dimengerti dengan pikiran. Tetapi yang goib itu cukup bisa dimengerti dengan kebatinan kita. Kau bisa memilah dan merasakan atas petunjuk siapa. Allah itu goib. Iya benar. Maka letakkan Allah di dalam hatimu. Karena hati itu membawa kita kepada kebatinan. Dia akan memberikan petunjuk mana yang baik bagimu, mana yang benar bagimu, mana yang tidak benar bagimu. Kau itu orang pandai, sekolahmu tinggi, maka gapailah ketinggianmu dengan ketakwaanmu. Karena orang yang bertakwa tidak akan digulingkan dari tahtanya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Husaini min anfusil haqqi aini qudrati wa nadirina minul insi wal jinni wa yaqadul ladina kafaru yuslikuna ka bi absarihim lamma samikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa liza sulaimanu nu dauda nuri wa sadi waqdi hajat Waksiral wali wa uladi wa bimilina sejama'in wa tabadal wa taqulu min bani wa alaihi salam man kana hayya wa yahikal qawlu walal kafirin wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa unadilu minal qur'an ma huwa sifa'u wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yajidu zalimin illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Udah Pak, minum air. Minum air di gelas Pak. diminum. Iya minum. Iya habisin. Bismillah.
sisa air jeruk yang di gelas pindahin ke baskom ya, campur dengan ini baskom yang buat mandi. Nah itu nanti dimandiin sekarang boleh, bagus. Nanti mandinya diguyur di ubun-ubun 3 kali. Siraman pertama diguyur perlahan sambil baca Bismillah, sholawat Nabi, Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq. Bismillah, sholawat Nabi, Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq. Sambil diguyur perlahan-lahan, divisualisasikan seolah-olah air itu meresap di dalam tubuh dan penyakit di dalam tubuh ini semua keluar. Ya,